Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu guru, di video kali ini kita akan membahas tentang tunjangan sertifikasi TW1 2021, di mana sudah ada tanda-tanda pencairannya atau hilalnya sudah muncul, Bapak Ibu. Ini yang dinanti-nantikan oleh teman-teman guru seluruh Indonesia, tentu untuk terkhusus untuk teman-teman yang sudah menyandang status sertifikasi. Baik, kita to the point saja. Jadi ketika Anda membuka info GTK, itu sudah banyak guru-guru yang sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu. Kita zoom, kalau kita perbesar itu akan tampil seperti ini. Status validasi tunjangan profesi valid, ya, menunggu verifikasi dinas. Jadi ini salah satu tanda bahwasanya TPG ini akan segera muncul SK-nya nanti, kemudian melalui proses pencairan. Di sini keterangannya data sudah valid menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP. Sesuai jenjang maksudnya di sini adalah untuk SD SMP itu ke dinas pendidikan kabupaten kota. Kalau SMA itu di dinas pendidikan provinsi, seperti itu. Nah, jadi nanti setelah dinas verifikasi, dinas akan mengajukan untuk penerbitan ke SKTP ke Dirjen Kementerian Pendidikan. Kemudian jika dalam 1 bulan belum juga diajukan SKTP-nya, konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas sesuai dengan kewenangannya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang segera cek info GTK-nya, kalau yang sudah valid akan tampil seperti ini. Kalau yang belum valid, maka segera diperbaiki di Dapodiknya, Bapak Ibu. Nah, apa langkah selanjutnya ketika sudah valid, ya? Misalnya dicek info GTK ternyata sudah valid, maka langkah selanjutnya adalah sebenarnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019. Jadi ini adalah landasan hukum yang akan kami jelaskan lebih detail terkait langkah selanjutnya setelah data info GTK valid, seperti itu, data tunjangannya. Nah, langkah pertama adalah verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi nanti biasanya akan diminta mengumpulkan berkas Bapak Ibu guru. Ini informasi untuk guru-guru baru, terutama untuk yang baru sertifikasi, maksud kami seperti itu, yang masih belum pernah mengalami. Kalau yang sudah sering menerima tunjangan pasti sudah tidak kaku lagi. Oke, jadi biasanya akan diminta mengumpulkan berkas oleh Dinas Pendidikan. Berkasnya berkas-berkas apa saja ini tergantung dari Dinas Pendidikan masing-masing. Biasanya berbeda, Bapak Ibu. Tidak ada standar khusus di peraturan tadi berkas ini yang dikumpulkan. Jadi komunikasikan lebih lanjut ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu dinas akan mengusulkan penerima TPG. Setelah diverifikasi oleh dinas bahwasanya misalnya guru A sudah valid, maka akan diusulkan sebagai penerima tunjangan profesi guru kepada Kementerian Pendidikan melalui Dirjen. Ada aplikasi Simtun akan melalui itu. Kemudian penerbitan SKTP. Nah, ini yang paling ditunggu nih Bapak Ibu guru. Ketika SKTP-nya sudah terbit, maka itu insya Allah dijamin aman, tinggal menunggu pencairannya. Untuk SKTP sendiri, SKTP itu adalah surat keterangan penerima tunjangan profesi. Untuk tahap 1, Bapak Ibu, untuk tahap 1 itu dia proses penerbitan SKTP-nya itu biasanya Maret, ya. Untuk semester 1, ya, untuk semester 1 Januari sampai Juni itu biasanya penerbitannya di bulan Maret. Nah, di bulan ini nih Bapak Ibu, makanya sudah mulai muncul data valid. Nah, itu tidak akan lama lagi muncul SKTP-nya. Untuk tahap 2, untuk semester 2 biasanya di bulan September. Nah, tahap selanjutnya adalah setelah SK-nya terbit. Nah, ini tugasnya Pemda atau wewenangnya Pemda untuk menyalurkan TPG per triwulan ke rekening guru paling lama 7 hari kerja setelah dana masuk ke rekening kas umum daerah. Jadi memang sebenarnya dalam aturan, ya, nomor 19 tahun 2019, Pemda sebenarnya diberi waktu paling lama 7 hari kerja untuk menyalurkan TPG ke rekening guru. Itu aturan yang memang ditetapkan oleh kementerian. Adapun misalnya kadang lambat penyalurannya, ini kami tidak paham. Ini wewenang dari Pemda, seperti itu. Pemda sendiri yang lebih tahu. Yang jelas aturan itu 7 hari kerja paling lama untuk menyalurkan ke rekening guru ketika dana memang sudah masuk dari pusat ke rekening kas umum daerah, karena dana ini memang ditransfer dari pusat ke daerah dulu, baru daerah yang transfer ke guru. Nah, inilah yang diharapkan oleh banyak guru juga, bahwasanya
ke depan kiranya bisa dana tersebut ditransfer saja langsung dari pusat ke rekening guru, sama dengan teknis juknis dana bos seperti itu. Dana bos itu langsung dari pusat ke rekening sekolah. Diharapkan kiranya juga untuk sertifikasi ini seperti itu. Nah, selanjutnya berkas yang biasanya dikumpulkan ke Dinas Pendidikan ini tidak paten ya, atau tidak permanen, atau dengan kata lain berbeda setiap daerah. Tidak ada standar mutlak seperti itu. Ini yang paling umum saja. Yang pertama biasanya diminta mengumpulkan fotokopi daftar hadir manual atau absen manual yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian juga diminta biasa mengumpulkan fotokopi daftar hadir online ya. Ini operator yang bisa ngeceknya. Jadi biasanya dicetak oleh operator, dibantu oleh operator sekolah. Kemudian fotokopi SK terakhir, kemudian NRG, kemudian NUPTK, ini wajib Bapak Ibu NUPTK. Kemudian surat pernyataan kelengkapan dokumen, bahwasanya dokumen itu sudah sesuai dengan aslinya, biasanya akan diminta juga. Kemudian buku rekening, ya buku rekening bank untuk penyalurannya, biasanya seperti itu. Tapi untuk yang sertifikasi baru, biasanya diminta dulu untuk membuat rekening melalui bank yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber, apakah CPNS bisa dapat tunjangan profesi guru? Di sini dijelaskan tentang bahwasanya ada besaran tunjangan profesi di bagian C. Besaran tunjangan profesi bagi guru yang berstatus 1 CPNS D dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokoknya. Jadi di sini terjawab ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk CPNS pun yang status CPNS itu berhak untuk mendapatkan TPG. Ya, sesuai dengan aturan sama dengan gaji yang mereka terima ketika status CPNS kan itu 80%. Nah, begitupun dengan tunjangan profesi guru, yaitu sebesar 80%. Nah, ini jawaban ini bukan kami yang menjawab sendiri, tapi ini jawaban dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019. Nah, kemudian untuk PNSD yang sudah berstatus PNS itu dibayarkan setara dengan 1 kali gaji pokok. Nah, semoga ini bisa menjawab untuk pertanyaan teman-teman guru, ya khusus yang status CPNS. Jadi ini bisa menjadi landasan hukum Bapak Ibu. Sebagai tambahan informasi juga, untuk yang berstatus honorer, ya honorer itu ada 2 kategori. Ada honorer yang impassing, ada yang tidak impassing. Yang impassing itu menerima tunjangan profesi sebesar gaji pokok sesuai golongan, karena impassing itu adalah penyetaraan dari golongannya disamakan dengan antara honorer dengan PNS. Jadi lebih besar, sama dengan status PNS gaji tunjangan profesi untuk yang status honorer impassing. Kalau yang non impassing itu sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, ketika dibayarkan triwulan maka 4.500.000. Nah, demikianlah info yang kami share Bapak Ibu. Yang pasti silahkan cek info GTK-nya. Kalau sudah valid maka tinggal menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan setempat. Kalau belum valid segera perbaiki supaya bisa valid. Karena kalau tidak valid tidak akan bisa cair tunjangan profesinya, seperti itu. Baik, demikian info yang kami share. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.